Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys ya, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini John Itung akan sharing ya rekomendasi lem LCD touchscreen yang aman, yang tentunya sudah saya gunakan sendiri dan saya udah membuktikan sendiri bahwasanya lem itu sungguh sangat worth it untuk kita pakai dari segi harga dan dari segi ketahanan dan kekuatan itu lumayan bagus dan worth it guys ya. Nah, ini kebetulan juga di sini kita mau pasang LCD touchscreen. Ini adalah HP Vivo Y83 guys ya. Nah, ini pengen kita pasang LCD touchscreen-nya. Nah, jadi di sini apa Bang? Lem yang Abang recommended atau rekomendasi untuk kita mengelem LCD touchscreen HP. Ya, nah di sini saya tidak berbicara tentang teori lah, apalah tentang kandungan lem apa dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Di sini saya langsung berbicara berdasarkan pengalaman saja guys ya. Nah, ini adalah lemnya. Ya, ini yang sering saya pakai ya, Zanlida. Kadang-kadang juga merek mekanik, ada kan merek mekanik, ada juga merek Zanlida. Sebenarnya untuk lem LCD touchscreen ini, untuk mereknya ada beberapa gitu kan. Nah, tapi saya menggunakan lem Zanlida ini dan ini udah 4 tahunan bahkan lebih saya menggunakan lem LCD touchscreen ini guys ya. Tuh, coba kita buka. Nah, ini yang 110 mili ya, 110 mili. Harganya berapa, Bang? Macem-macem ya. Saya beli di Shopee kadang, Tokopedia kadang ya. Nah, kalau untuk harga rata-ratanya kurang lebihnya ya, kalau yang T7000 atau 8000 ini harganya sama guys ya, kurang lebih saja sama, paling beda 1000 2000 gitu. Nah, dan ada beberapa toko yang jual juga itu beda-beda harga, tapi pada umumnya itu dari harga 25 guys ya, yang 110 mili itu dari harga 25 sampai 30.000 sampai 35.000 yang 110 mili itu ya, berbagai macam untuk harganya ya, beda-beda harga, beda-beda toko, beda-beda harga. Nah, kemudian ada yang di bawah 110 mili itu ya, lem Zanlida T7000 juga atau 8000 juga, hanya saja untuk ukurannya lebih kecil. Ada yang 50 mili, silahkan cari sendiri di Shopee. Itu kalau nggak salah itu harganya belasan ya, dari 15.000, 16.000, 17.000, 19.000 gitu kan. Itu beda-beda. Tapi segitulah kira-kira harganya. Kemudian di bawah 50 mili ada yang 15 mili. Itu harganya ada yang pas jual 10.000 pas, ada yang 9.000, ada bahkan 6.000 di Shopee banyak, Tokopedia juga banyak. Nah, kalau di counter-counter saya nggak tahu. Biasanya counter-counter kalau seperti saya itu kan beli juga di Shopee, di Tokopedia. Nah, kalau udah dapat harga misalkan harga 25.000 kan nggak mungkin kita jual 25.000, pasti ada ongkir, pasti kita mau ngambil untung 1.000 2.000 gitu kan. Nah, harga yang saya sebutkan di sini adalah harga di marketplace kayak di Shopee, Tokopedia. Dan inilah lem yang saya gunakan selama ini, selama saya berjalan di usaha servis HP ini selama kurang lebih 4 tahun. Agak lebih-lebih lah ya, 4 tahun lebih gitu. Nah, oke. Ini adalah lem yang kita gunakan. Kita mau buat thumbnail dulu guys ya, seperti itu ya. Nah, ini akan kita lem LCD touchscreen-nya, tapi untuk di video ini saya tidak mengelem di video ini guys ya. Ini saya hanya sharing aja. Nah, oke. Nah, di sini sharing aja bahwasanya lem yang saya gunakan dan sungguh sangat worth it adalah lem ini. Dua ini saja guys ya, untuk semua LCD yang saya pasang ya, dua ini yang saya gunakan seperti itu. Nah, untuk kekuatannya bagaimana Bang? Nah, saya juga udah membuat video testimoni ya, testimoni kekuatan kedua lem ini. Jadi masing-masing nih saya udah buat video testimoni kekuatan lem Zanlida 8000
8000 ini adalah thumbnailnya. Nah, silahkan ditonton, nanti ku taruh linknya di deskripsi. Dan juga saya udah membuat video ya testimoni kekuatan lem Zanlida T7000 juga. Silahkan, ini adalah thumbnailnya, nanti ku taruh linknya di deskripsi. Nah, ini apa bedanya bang? Nah, sebelum kita ke perbedaannya, by the way, untuk T7000 sama 8000 itu ada merek Zanlida, ada merek mekanik, ya macem-macem ya mereknya. Nah, bukan T7000 saja, T8000 ada, ya banyak jenisnya. Kayak gitu, ada B7000, macem-macem sebenarnya. Tapi untuk 4 tahun lem yang menemani saya dalam usaha servis HP yang saya pergunakan untuk mengelem itu adalah Zanlida T7000 sama 8000. Nah, kalau T7000 ini dia berwarna hitam. Nah, biasanya saya gunakan di HP yang berwarna hitam. Karena ketika kita mengganti LCD touchscreen, kita kan nggak tahu ada saja tuh frame atau tulang tengah atau tatakan LCD atau tempat LCD-nya itu merenggang atau melebar atau nggak sama lah, mungkin karena benturan atau apa kan. Nah, kalau kita misalkan kalau kita lem menggunakan misalkan nih HP warna putih, kita lem menggunakan lem Zanlida yang berwarna hitam. Sekalinya frame atau tulang tengahnya udah melebar sehingga tidak bisa rapet lagi kayak gitu. Nah, kalau kita lem pakai lem warna hitam ini, itu akan jelas kelihatan lemnya itu guys ya. Nah, tidak begitu enak dilihat kalau HP warna putih di lem warna hitam. Dan biasanya saya menggunakan lem warna hitam di HP yang warna hitam. Tapi kalau misalkan frame atau tulang tengah atau tatakan LCD-nya itu ya itu bisa merapat dengan LCD touchscreen, yang nggak masalah kita gunakan lem warna hitam di HP warna putih. Tapi apabila frame atau tulang tengahnya itu melebar sedikit, apalagi berwarna putih, pas kita lem pakai warna hitam itu akan kelihatan ketika kita meletakkan LCD-nya. Ya, karena lem ini kan akan melebar ya, akan menipis, maksudnya misalkan kita lem kan, kalau kita letakkan LCD di frame atau tulang tengah itu kan lemnya menjadi melebar tuh ya. Nah, kalau frame atau tulang tengah udah melebar ke samping kayak gitu karena benturan atau kita nggak tahu karena apa gitu kan, nah lemnya akan kelihatan. HP berwarna putih di lem berwarna hitam itu tidak bagus kelihatannya kalau lemnya kelihatan, tapi kalau rapet-rapet saja nggak masalah. Nah, kalau lem Zanlida ya E8000 ini dia berwarna bening. Tapi kalau lama-kelamaan dia kadang berwarna kehijau-hijauan, ada warna kekuning-kuningan kayak gitu. Tapi nggak masalah guys ya. Nah, untuk kekuatannya walaupun ada perbedaan warna setelah beberapa bulan kita simpan lemnya nggak habis-habis, itu nggak masalah. Untuk kekuatannya akan kuat banget, tetap akan kuat maksudnya. Nah, kalau lem Zanlida E8000 ini biasa saya menggunakan di semua HP ya, baik HP berwarna hitam kah, berwarna putih kah, merah kah, hijau kah, kuning kah. Nah, kalau lem berwarna bening ya, walaupun bagaimanapun frame atau tulang tengahnya melebar, ketika kita lem pakai ini itu nggak begitu jelas kelihatan, walaupun di sini agak kehijau-hijauan. Ini kalau kita lem kan ini akan bening guys ya, karena lemnya itu kan menipis kayak gitu. Nah, itulah perbedaannya ya. Nah, kalau lem berwarna bening ini universal, di semua warna cocok aja. Nah, kalau warna hitam pun seperti itu, dengan catatan frame atau tulang tengahnya harus rapet dengan LCD touchscreen sehingga lemnya nggak keluar kayak gitu guys ya, nggak kelihatan keluar maksudnya. Ya, untuk kekuatannya kurang lebih kuatnya sama-sama kuat guys ya, dan saya udah 4 tahunan menggunakan lem ini. Sejak saya buka usaha servis HP, saya menggunakan lem yang ini guys ya, dan ini tahan banget. Silahkan untuk video testimoninya silahkan dilihat aja ya, mungkin teman-teman terkejut, oh ternyata lem ini kuat. Jangankan hanya terbentur HP-nya, kita congkel saja itu susah banget untuk lepas, apalagi hanya jatuh dari ketinggian semeter kayak gitu, itu nggak akan lepas guys ya. Itu kuat mengikat untuk lem LCD-nya ini, lem LCD touchscreen Zanlida T7000 ke 8000. Nah, merek mekanik
kadang-kadang saya pakai juga dan rata-rata bagus. Semuanya bagus sih. Pada dasarnya untuk lem LCD itu semuanya kurang lebih saja bagus. Hanya saja yang saya gunakan adalah merek Zanlida, dan untuk harganya sudah saya kasih tahu di pertengahan video tadi. Silahkan ya, untuk harganya 25.000 sampai 35.000 untuk yang ukuran 110 ml ini ya. Dan ini sudah saya gunakan 4 tahun dan kuat banget, dan saya nggak menerima, maksudnya saya nggak mendapatkan komplain bahwasanya ketika saya selesai mengelem selang sebulan 2 bulan LCD-nya merenggang. Itu nggak pernah guys ya. 4 tahun saya buka usaha servis HP, nggak ada komplainan pelanggan itu LCD touchscreen-nya itu merenggang atau kurang rapet karena mungkin lemnya nggak kuat. Itu nggak pernah, biar satu pun saya nggak pernah mendapatkan komplain seperti itu. Udah 4 tahun saya buka usaha servis HP dan nyaris setiap hari kita nyervis HP di sini, nggak ada komplainan bahwasanya LCD touchscreen-nya itu merenggang atau terlepas gara-gara lemnya kurang kuat dan lain sebagainya. Itu nggak pernah, rata-rata bagus ya, rata-rata kuat. Saya ini ya melemkan ini bukan karena saya, karena lemnya ini memang kuat gitu. Nah, silahkan tonton aja testimoninya supaya teman-teman tahu dan lebih jelas bagaimanakah kekuatan lem Zanlida T7000 sama 8000 yang saya gunakan ini. Dan ini udah 4 tahun. Dan ya ini kadang-kadang kalau kita mengelem bukan LCD yang baru ya, kadang-kadang LCD yang original hanya saja kurang rapet atau renggang. Ada saja bahkan seringkali kita menemukan ya HP yang merenggang kayak gitu. LCD-nya masih original. Nah, pas kita lem ya LCD original itu ada menguning tuh, ada bercak kuning tuh ya di pinggirnya itu. Nah, gara-gara kita lem menggunakan lem T7000 sama 8000. Nah, teman-teman nggak usah khawatir kalau hal itu terjadi, itu akan hilang dengan sendirinya guys ya. Tapi kalau LCD baru seperempat yang kita pasang biasanya jarang sih yang kekuning-kuningan. Rata-rata yang ori pabrik, yang LCD touchscreen-nya lemnya udah nggak rapet dan merenggang, kadang bahkan ada yang copot pas kita lem menggunakan lem Zanlida T7000 atau 8000 dia kekuning-kuningan. Teman-teman nggak usah khawatir, ditunggu saja beberapa hari itu akan hilang sendiri. Itu efek dari lem yang terkena belakang LCD, bukan berarti lemnya masuk ke dalam LCD, bukan ya. Nah, karena LCD touchscreen itu untuk HP model-model kayak gini itu satu set dan lemnya nggak akan masuk ke dalam LCD touchscreen-nya guys ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini adalah videoku, ya ini adalah thumbnailnya yang dimana saya mengelem LCD original ya yang merenggang. Itu LCD Oppo A15 yang menguning ketika saya selesai mengelem, tapi ditunggu beberapa hari dia akan hilang kekuning-kuningannya itu ya. Oke, demikian semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen aja. Kalau ada pendapat lain silahkan komen-komen juga. Dan kalau teman-teman pengen sharing sama John Hitung, silahkan DM Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini. Baiklah, saya akhiri video ini sampai di sini. Saya John Hitung, see you the next video my brotherku.